Cara nilai tukarnya petani tidak sejahtera, tidak sesuai. Yang kedua, regenerasi nggak ada. Putus begitu saja, selesai, mereka pergi ke Jakarta, balik ke sini menyusahkan lagi. Setelah putus kontrak di Jakarta kerja, balik ke sini mulai dari nol lagi, susah lagi. Kenyataan seperti itu ya makanya. Nah, terus udah gimana? Tentang penyuluhan apa untuk petani? Bagaimana petani itu bisa gimana nih? Maksudnya tuh secara apa nih? Bagaimana cara kakak buat meyakinkan petaninya itu mau buat mengikuti arahan dari kakak-kakak ini? Ada petani yang biasanya satu, kalau dikasih pendidikan, waduh, saya mah udah tua, gitu ya, bisa gitu. Udah nggak mau denger lagi penyuluhan. Ada juga petani yang ikut-ikutan tapi bingung. Hanya satu, kalau dulu posisinya pemberdayaan itu adalah nomor satu dalam program petani, sosialnya, memberikan pemberdayaan, pendidikan. Tapi kita lupa dan akhirnya ekonomi, ya kan? Akhirnya menghasilkan kesejahteraan. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang sudah merosot. Pemberdayaan bagi mereka itu hanya kedok sebutnya. Makanya kita bicaranya apa? Bagaimana mewujudkan ekonomi masyarakat. Bagaimana pemuda mahasiswa-siswa ini ikut dalam mahasiswa pemuda petani ikut dalam pelakunya. Jangan cuma teori memberikan sebuah program tapi nggak masuk dalam tatanan tersebut. Mempraktekkan terlebih dahulu kepada petani bahwa kita ada peluang. Pernah nonton Sarjana Kambing nggak? Sekali-kali nanti kalau pulang nonton di YouTube Sarjana Kambing. Itu sebuah film bagi saya. Baru kali ini saya lihat FTV, sangat pendidikan sekali bicara petani, bicara kedaulatan petani. Jadi kalau kita bicara film tersebut, ini jawabannya sih, dia lulusan sarjana pertanian, tapi dia nggak mau kerja, disuruh bapaknya jadi staf KUA, nggak mau. Loh, saya kan sarjana pertanian, masa saya nikahin orang, bingung, bapaknya ngamuk-ngamuk. Biasanya gitu petani kan maunya kerja kantoran, maunya kerja di perusahaan. Ada juga seperti itu. Terus yang kedua, dia suruh kerja di kecamatan, bingung karena dia di sarjana pertanian. Dia hanya ngurusin embe, kambing, sapi, itu aja. Tapi dia bertani melalui agroekologinya, organik. Setelah itu dia jual, dia buktikan kepada masyarakat, dia jual kambingnya. Dia jual kambingnya, dia buka sistem entrepreneur atau wirausaha kepada petani, membuka peluang agrobisnis. Bagaimana hasil petani itu diputus rantai di tengkulak sebagai pelaku usahanya. Setelah itu dia bicara pemberdayaan. Bagaimana ini tanaman bisa menjadi baik tanpa pupuk kimia? Bagaimana ini tanaman ini bla bla bla. Baru datangkan dinas-dinas program-program tersebut. Harapannya apa? Tidak ada namanya putus dari generasi tersebut. Semua dalam unsur keluarga itu menjadi sebuah solusi dari orang tua sampai anak. Karena posisinya ini jenisnya beda antara ekonomi dengan sistem pertanian, tapi menghasilkan kesejahteraan. Bicara pemudanya mudah sekali beradaptasi dengan modernisasi. Bicara petaninya, bicara modernisasi, bingung terhadap tradisional kembali lagi kayak pupuk kimia. Dulu organik, tapi karena melihat orang pakai kimia, akhirnya ikut kimia. Akhirnya nggak bisa lagi balik ke tradisional. Nah, tapi karena nggak bisa balik, sebenarnya bisa balik, tapi karena nggak mau, males. Nah inilah regenerasi ini yang dibuatnya. Pemudanya ini mencoba menjadi motivasi bapak petani. Nah harapannya apa? Terakhirnya membuka peluang usaha kepada siapa? Pada pelaku pemuda yang sudah lulus sekolah dan sudah lulus dari sarjana. Kenapa masalahnya? Input, proses, dan output itu ada dimiliki satu keluarga. Dalam sistem manajemen industri, input, proses, dan output. Input itu yaitu petaninya, prosesnya itu ibu-ibunya tenaga kerja, outputnya itu pemudanya. Harapannya bisa bersinergi, bisa. Karena apa? Kalau sudah putus pemuda tidak main di dalam pelaku tersebut pertanian, hilang sudah. Karena apa? Kebutuhan pemuda setelah mereka bekerja di luar, karena ada beberapa permasalahan daerah yang sampai saat ini belum diselesaikan adalah putus kontrak mereka kerja di ibu kota, kembali lagi ke desa, akhirnya menambah lagi peluang
pengangguran. Mulai dari nol lagi. Kita ciptakan karena kita negara agraris, banyak tanah yang harus kita tanami, banyak petani yang membutuhkan bagaimana nilai ini bisa menjadi tinggi, bisa dihasilkan. Kenapa? Karena posisinya kita ini adalah petani kaya. Kenapa petani kaya? Orang kita dari bawah melahirkan kekayaan ke atas, kok bisa berkaya pengusaha? Masa kita nggak bisa berkaya kan? Sip. Cukupkan Udah? ya. Oke, siap. Tadi Kang Rizal. Mungkin Ini pertanyaan dari Rizal juga. oh iya. Rasa kopi lebak, apa sih yang mungkin dari kopi lebak, terutama kopi moncang mungkin ya? Tapi sebelum itu saya nanggapin yang tadi dulu Mas. Sebenarnya mungkin saya bisa ngasih contoh real dari Kang Yang ini. Nah, di Muncang sendiri itu Kang Nanda. Oh yang ini. Nah, Kang Nanda. Jadi di Muncang itu ya mereka tuh emang dari keluarga. Nah, si Kang Ebeng itu anaknya, nah sama bareng sama bapaknya gitu. Nah itu tuh dia ngolah kebun kopi yang di sana dan ibu. Dan kemarin saya ke sana tuh itu sekeluarga metik ceri gitu. Kelihatannya tuh pun sejahtera aja gitu kan. Nah dan pemuda-pemuda di sana itu pun gerak dan emang intinya tuh emang dari pertanyaan Mas tadi kenapa susah dibilangin petani dan segala macam. Dan karena emang mereka tuh mungkin sudah terlalu tua dan capek, nah mungkin emang butuh tenaga pemudanya nih. Nah, jadi harus bersinergi di satu daerah itu. Nah, di Indonesia sendiri tuh emang bisa dibilang negara kaya gitu. Kita tanam apa aja tuh tumbuh. Beda sama di negara lain gitu harus produksi buat pertanian tuh berapa dolar gitu. Jadi emang tanahnya tuh sulit buat kayak ditanam rempah-rempah kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia emang mudah gitu. Kenapa disebut negara kaya dan kenapa dulu Indonesia banyak dijajah karena emang kaya gitu. Nah makanya emang dari segi pemudanya sendiri nih yang emang harus belajar gitu, berinovasi gimana nih caranya buat emang ningkatin petani biar sejahtera gitu. Entah anaknya, entah siapanya dan sekarang saya pun kalau ke Muncang udah bukan kayak terikat bisnis lagi, tapi udah kayak keluarga. Nah, jadi saya masuk sebagai keluarga di sana. Jadi ketika pulang bawa jadi emang ya udah dianggap keluarga lah gitu. Kita tuh ya seperti itulah kayaknya. Nah, terus gini Kang, apa rasa kopi lebak tuh kayak gimana sih? Nah, Muncang lah, kopi muncang. Soal rasa sih ya. Kalau soal rasa sendiri, khususnya Arabica, sebenarnya bisa disaingin sama kopi-kopi luar sama kopi-kopi Jawa Barat gitu. Kemarin aja tuh kopi Muncang ini kita lombain di Jakarta, kebetulan itu juara kedua gitu. Dapat juara kedua, ada teman kita barista di sini, ya kita bisa disebut itu lomba open service gitu. Jadi dia tuh nyeduh kopi, ya barista-barista modern sekarang, tapi mereka tuh nyebutin petaninya namanya siapa, terus ditanam di mana, di ketinggian berapa. Jadi semua dijelasin ke juri gitu. Nah itu tuh juara kedua dan juara satunya itu kopi luar. Kopi dari Ethiopia. Nah, ini salah satu contoh Lebak itu udah dilirik dari segi pertanian di industri kopinya. Dan rasanya pun emang ya rasa-rasa buah-buah yang manis lah. Kayak misalkan jambu air, terus kayak mangga. Nah, itu bisa dirasakan di kopi Muncang gitu. Dan itu tuh memang sulit gitu. Kalau saya ngobrol sama Kang Ebeng tuh yang nanamnya emang wah, Kang perih 3 tahun di atas aja gitu wah rasanya kayak ini kopi kena kemarau, disiramin satu-satu sekebun berapa hektar, terus kena musim hujan, hama segala macem. Ya ibarat mereka tuh ya kalau bisa dibilang setragis itu gitu. Cuman kita mencoba buat ngebantu biar mereka tuh seneng gitu. Jadi kita tuh saling sharing itu juga perlu. Dari hulu dan hilir itu saling sharing. Jadi makanya emang kita tuh memutus rantai tengkulak yang tadi. Jadi di sana tuh gak ada tengkulak. Jadi kita tuh semua transparansi kayak gitu. Sama Bahe sama Kobaki di sana gitu. Makanya pemuda di sini nih intinya tuh pemudanya tuh harus inovatif biar bisa membawa produk yang ada di istilahnya di daerah kita lah gitu buat dibawa ke muka umum gitu.
kayak gitu mungkin. Nah, mungkin yang saya tangkap bahwa peran pemuda di sana bukan lagi menempatkan sebagai seorang yang lebih paham atas segala persoalan yang petani hadapi kali ya. Karena kan orang-orang zaman kita, zaman milenium, zaman 2000 ke sini kan teknologi pendidikannya sangat luas, kita bisa tahu dari Google, dari YouTube, media belajarnya banyak gitu. Tapi kadang-kala lamun geus ngahiji jeung petani, jeung nelayan, kita seolah-olah paling paham dengan persoalan tersebut. Mungkin itu juga tadi apa yang dikatakan Kang Nandar kali ya, menempatkan diri atau yang tadi ditegaskan oleh Kang Rizal menganggap sebagai sebuah keluarga tadi gitu. Nah, mungkin ini sebelum ditutup mungkin ada satu penanya lagi yang akan bertanya kepada Kang Nandar kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materinya, sangat bagus sekali, menarik tentang kopi. Perkenalkan, nama saya Ganjar dari Cihara. Kebetulan di kampung saya juga memang untuk kopi juga klon-klonnya masih banyak gitu kan. Cuman kekurangannya di Cihara itu malah kopi-kopi yang warisan, dalam artian pohon-pohon itu yang sudah tua, yang umur sekitar 20 sampai 25 itu masih ada, sehingga hasil dari buah kopinya juga tidak maksimal. Nih, di Kiara itu sebenarnya kekurangan penyuluhan tentu saja, karena memang gini, para petani juga sebenarnya mau ketika memang diberikan penyuluhan, diberikan pengembangan untuk memajukan kualitas kopi, tetapi lagi-lagi gitu kan, mungkin masih tertidur yang dari atas gitu, ataupun tidak membuka mata gitu kan, sehingga yang di Kecamatan Cihara itu banyak kopi yang terbengkalai, sampai-sampai pohon kopi juga banyak yang ditebang dengan alasan karena tidak memiliki nilai jual. Itu berbanding jauh dengan mungkin yang kita obrolkan sekarang kalau misalkan berbicara tentang kopi yang mendunia gitu kan. Nah, pertanyaan saya kan gini, bagaimana cara menyadarkan masyarakat akan pentingnya untuk merawat kopi gitu kan, sebagai agen obceng juga gitu kan. Kita selaku pelajar yang belajar kadang tidak bisa gitu kan, tidak bisa untuk menyadarkan mereka. Oke. Dan satu lagi, kadang para yang memberikan penyuluh itu hanya memberikan teori, tetapi ketika memang pas pelaksanaannya tidak ada gitu kan. Kita juga membutuhkan bibit, terus alat pasca panen, dan juga pasar gitu. Itu sih yang menjadi kelemahan kenapa kopi-kopi di pedesaan gitu kan belum muncul, beda yang dengan kopi-kopi lain seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menanggapi sedikit, buat di Cihara itu kayaknya kopi-kopi yang memang udah dulu gitu ya, udah dulu turun temurun. Nah, sebenarnya kasusnya sama juga. Puncang 2017 tuh itu tuh emang kopi-kopi dulu. Nah, cuman ada satu petani Kang Ebeng yang tadi, dia tuh istilahnya dijadiin kelinci percobaan. Jadi kelinci percobaan sampai diledekin sama nama petani-petani situ lah. Katanya gini, ngapain jeung naon melak kopi ngababala leuweung. Nah tapi dia tuh ngebuktiin kalau dipatahin lah statement yang tadi, dia istilahnya nanam kopi udah sampai 3 tahun. Nah, petani-petani yang di sekitaran itu tuh pas datang ke kebunnya jadi pengen, soalnya kopi tuh jangka panjang istilahnya, nggak kayak jagung. Jadi dia tuh udah sampai berumur 5 tahun tuh tetap terus produksi, malah lebih bagus gitu. Nah, untuk menyadarkannya emang dari pemuda-pemudanya ini gitu. Kang Ebeng sendiri masih umur kayak di 30 tahunan, dia tuh ke Pangalengan, ke Java Frinsa, dia tuh pengen gitu. Di daerahnya tuh pengen ada kopi gitu, kopi Arabica gitu khususnya. Nah, dia tuh sampai nyari bibit segala macam kesana kesini gitu. Istilahnya kayak jaro gitu, pengen melak kopi pak gitu kan. Sampai ke antusias itu dia pengen kopi. Emang
ya mungkin dari pemudanya sendiri gitu. Kalau misalkan emang kayak penyuluhan belajar sebenarnya sekarang udah banyak wadah gitu. Sebenarnya gak di Muncang aja gitu. Di Cigemblong udah ada gitu. Kemarin di Cihara, terus di banyak lah di Cibarani itu sekarang udah mulai nanam kopi semua gitu. Gitu mungkin. Oke, Kang Rizal, sebelum ditutup 60 detik lah. Penutup dari Kang Rizal silakan. Mungkin apa ya penutupnya ya mungkin ya emang sekarang tuh emang bagian peran kita gitu, peran kita buat majuin daerah Lebak khususnya gitu, apalagi pemuda. Jadi jangan sampai kalian puas dengan ilmu yang udah didapat gitu, terus aja gitu, maksudnya cari ilmu yang berkaitan dengan berkaitan dengan daerah yang kita miliki gitu, potensi gitu. Jangan sampai betah di istilahnya di lembur batur gitu, lembur sendiri aja nggak dikembangin gitu. Jadi makanya emang perlu gitu, ambil aja kayak ilmu-ilmu di luar, kita tanemin di sini gitu, kita kembangin bareng-bareng gitu. Mungkin ya inilah gitu, maksudnya era kita gitu, era pemuda buat majuin daerah. Kalau kata ini kita majuin daerah dulu kita, pasti derajat keluarga kita tuh bakal keangkat gitu. Kayak gitu paling sedikit. Terima kasih Kang Rizal. Enggak, Kang Nandar. Yo, 60 detik. Bahasa akademisinya the agent of change, bahasa mahasiswanya ya. Jadilah sebuah perubahan, tapi perubahan itu cuma satu, dirasakan oleh kalian, dihasilkan oleh kalian, dan juga disejahterakan oleh kalian. Pemuda, mahasiswa, cobalah bersama petani buat inovasi untuk sejahtera petani, itu saja. Reforma agraria harga mati. Hidup petani. Baik, terima kasih kepada Kang Rizal dan juga Kang Nandar. Ini kita ngomong-ngomong kopi, panitia nggak nyediain kopi, mohon maaf ya, karena ini bentuk kerjasama panitia dengan para PKL di lingkungan museum dan juga alun-alun, bahwa namun orang nyediain kopi, karunya batu jualan gitu. Jadi kalau misalkan mau kopi, mau ngeteh, beli aja ke PKL, itu semua sudah kerjasama dengan Sangga Buana Institute. Bentuk satu iuran, Ya. gerakan iuran. Ya, itu simbiosis lah, kerjasama kita dengan PKL gitu. Nah kawan-kawan, terima kasih sudah menyempatkan hadir di agenda majelis kesaksian yang diinisiasi oleh Sangga Buana Institute. Nah kebetulan Sangga Buana Institute ini adalah lembaga yang memang idenya lahir secara abstraksi itu di tahun 2015 di wilayah Lebak Selatan, dan kemudian kita mencoba untuk mencari bentuk tersendiri dan akhirnya kita coba membuat agenda seperti ini, walaupun sebetulnya di tahun 2015 itu sudah banyak juga agenda yang mengawali, tapi Sangga Buana belum lahir pada waktu itu. Nah, karena ini pertama saya penting juga berbicara kenapa namanya Sangga Buana. Sangga Buana itu gunung di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak di TNGAS, dan itu kenapa diambil karena secara hitung-hitungan dari teman-teman geologi bahwa kuncinya Lebak adalah wilayah Sangga Buana itu tadi. Jadi kalau misalkan Sangga Buananya hancur, ya besar kemungkinan ke wilayah hilir itu mungkin akan terjadi longsor, banjir dan lain sebagainya. Makanya Sangga Buana itu kita ambil sebagai nama komunitas kita atau lembaga kita. Nah, majelis kesaksian ini adalah agenda diskusi mingguan dari Sangga Buana Institute. Nah, kita juga coba untuk membicarakan soal-soal yang memang biasanya ada di kampus, biasanya ada di sekolahan, seperti kita bawa itu ke ruang publik, bahwa orang lain juga berhak untuk mendengarkan itu, berhak untuk mengetahui soal-soal yang memang dibicarakan di kampus, sehingga kampus ataupun sekolah itu tidak terlempar jauh dari situasi dan kehidupan nyata masyarakat di kita. Karena mungkin sebaik-baiknya ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan itu bisa menjawab soal-soal yang ada di masyarakat. Nah kawan-kawan, karena ini akan dilaksanakan di setiap Jumat, temanya kembali ke Lebak menemukan Lebak. Nah untuk di Jumat depan kita kebetulan libur karena semuanya fokus untuk munggahan. Jadi selamat munggahan Ramadan. Jadi nanti ada lagi itu di tanggal 8. Di tanggal 8
tanggal 15 dan juga tanggal 22. Nah, nanti untuk teman-teman yang memang punya waktu, punya luang, juga berkesempatan untuk menjadi penyelenggara, nanti teman-teman yang di dalam absen tersebut saya akan masukkan ke grup majelis kesaksian. Nanti acara ini kita akan laksanakan secara gotong royong kecil-kecilan lah, untuk sebuah event. Nah, mungkin itu penutup dari saya. Sebaik-baiknya menantu adalah pemuda yang berkegiatan. Itu kata Kaulus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar ada sesi foto bersama dulu ya. Oke, sip. Mungkin fotonya di sini aja kali ya. Hah? Oh iya betul. Cari dulu ya. Ayo yuk. Oh iya, siap Pak. Nggak pakai kursi duduk di depan. Ya sama. Enggak, maksudnya biar rapi. Mas, masuk sana Mas. Mas Gontok. Udah, Mas, agak bawah. Enggak apa-apa, Bu. Terus. Tuh kan orang kan masuk semuanya. Masuk. Siap, 1, 2, 3. Bebas. Cheese. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri. Oke, bebas aja. Kayak punggung sih. Beda lagi. Ah, siap. Mas, cepat Mas. Siap, Mas. Ada tadi nih. Siap. Panik. 1, 2, 3. Coba lagi di sini. Ini malam enggak. Silakan aktifnya sendiri. Ada kayak bebas. Ya bebas, jadi nggak bebas kan? Siap, siap. Oke, lumayan baik. Enggak sih, ya.